Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masuroh dari kelas D, NIM 21081136161. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Percaya kepada malaikat adalah termasuk rukun iman yang kedua setelah kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala pada rukun iman yang pertama. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur. Baiklah, marilah kita coba bernyanyi supaya kita bisa memudahkan untuk mengingat dan menghafalnya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikail tugasnya menurunkan hujan, Israfil tugasnya meniup sangkakala, Israil tugasnya mencabut nyawa. Munkar dan Nakir bertanya dalam kubur. Rokib tugasnya mencatat amal baik. Atid tugasnya mencatat amal buruk. Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Itulah nama-nama malaikat dan tugasnya. Dengan kita bernyanyi, mudah-mudahan kita bisa cepat hafal dan cepat ingat. Baiklah, sekarang kita akan mengenali satu persatu dari nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka. 1. Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul. Selain dia bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga mempunyai tugas meniup ruh kepada janin yang ada di dalam kandungan sebelum lahir. Sekarang yang kita pertanyakan adalah bagaimana? Nabi kan dan rasul sudah tidak ada. Bagaimana tugas dia? Apalagi, apakah tugasnya sudah selesai? Tidak. Selain dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi, dia juga menyampaikan ilmu. Ilmu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan. Selain menurunkan hujan, dia juga bertugas memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Selain itu juga dia bertugas mengatur seluruh alam seperti angin, hujan, dan mengatur kehidupan seluruh tumbuhan yang ada di dunia ini. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Nanti pada saatnya tiba hari kiamat akan datang, malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Pada tiupan pertama akan musnah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan malaikat Israfil kembali untuk meniupkan trompet kembali. Dan pada tiupan kedua, malaikat Israfil, pada tiupannya Allah akan membangkitkan manusia dan makhluk-makhluk lainnya yang telah tadi meninggal akan hidup kembali dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang keempat, malaikat Israil. Adapun tugas malaikat Israil adalah mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini juga tanpa terkecuali. Semuanya tidak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu
meninggal atau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Seperti nyanyiannya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, jasad terkira tiada tara. Betapa pedihnya bila sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicabut oleh malaikat Israel. Kita terbujur kaku, tidak bisa apa-apa lagi. Yang kelima, malaikat munkar. Adapun malaikat munkar bertugas menanyai orang yang sudah mati di dalam kubur. Tugasnya dia adalah bertanya kepada orang yang suka berbuat buruk di dalam hidupnya. Rupanya malaikat munkar itu gede. Dia membawa khodam dan dia akan menanyai orang yang di dalam kubur tersebut. Bila orang tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan dia akan memukulnya dan menghantamnya dengan khodam yang dibawanya. Maka berbuatlah baik, janganlah sampai kita tidak berbuat baik. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak dihantam oleh malaikat munkar. Malaikat nakir. Malaikat nakir adalah sama tugasnya, yaitu menanyai orang di dalam kubur juga. Tapi malaikat nakir dia bertanya kepada orang yang suka melakukan kebaikan. Rupanya dia lebih indah dipandang mata. Jadi semua amal baik buruk sudah dicatat, dan maka hati-hatilah. Semoga kita semua terhindar dari amal-amal yang tidak bagus. Semoga kita semua selalu melaksanakan amal-amal yang baik. Selanjutnya, malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat amal baik. Dia juga bertugas mencatat amal-amal yang orang suka berbuat baik. Semua amal akan dicatat oleh malaikat raqib. Ingat, jangan mengira bahwa kalau kita sudah meninggal berarti kita putus kehidupan, tapi kehidupan kita akan dilanjutkan di dalam kubur sesuai dengan amal perbuatan kita. Yang selanjutnya, malaikat atid. Malaikat atid tugasnya mencatat amal-amal buruk. Dia bertugas mendatangi orang-orang yang suka berbuat buruk atau berbuat tidak kebaikan. Maka semua amal baik buruk sudah ada yang mencatatnya. Yang kesembilan adalah malaikat malik. Malaikat malik bertugas menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang selama hidupnya selalu mengerjakan amal buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di neraka ini terdapat malaikat yang menjaga pintunya, yaitu malaikat Malik. Hal ini seperti yang sudah disebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang ke-10, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Malaikat yang terakhir yang wajib kita imani adalah malaikat Ridwan. Jika malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka, maka malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Hal ini juga sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman.
dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai yang di dalamnya setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi kita sebagai manusia harus patuh kepada Allah dan juga mempercayai apa yang diciptakan oleh Allah. Seluruh bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, yaitu alam dan isinya. Kita juga percaya kepada hal-hal yang gaib yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Demikianlah apa yang saya sampaikan dari materi kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.